UMP sendiri kan tempat untuk healing. Jadi konsekuensinya adalah semua program studi yang ada di UMP harus berkelas internasional. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Kuncinya satu, kualitas. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Rustam Aji, News Manager Tribun Jateng. Kali ini Tribun Jateng kedatangan tamu yang istimewa. Beliau datang dari jauh, dari Purwokerto. Beliau adalah Profesor Dr. Jebul Suroso, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Aji. Alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Aman tadi perjalanannya? Aman, nyaman, dan lancar. Dan sebelah saya ditemani juga sama Mbak Nadia Tirta Perwitasari. Dia adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan healing sambil kuliah. Healing sambil kuliah jadi calon dokter unggul di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prof, ini temanya healing. Apakah di kedokteran ini bikin stres atau bagaimana ini? Ini kuliah sambil healing kan kedokteran ini. Iya. Jadi gini Mas Haji, bukan hanya di kedokteran, tapi kan fenomena orang stres kuliah di kedokteran, bahkan kejadian-kejadian terakhir pemberitaan tentang kedokteran itu kan beragam. Yang tampaknya di sana kalau kita lihat dari sisi pengelolaan perguruan tinggi perlu sisi lain supaya mahasiswa kuliah di jurusan apapun terkhusus di kedokteran itu mereka tidak stres, aman mentalnya dan lebih dari itu dia bisa berprestasi karena terkondisikan lingkungannya yang baik. Nah, kalau di Purwokerto sendiri ini Prof, terutama dekat-dekat UMP ini kan. Ya. Untuk healingnya di mana nih cocoknya ini? UMP sendiri kan tempat untuk healing. Jadi kita sampaikan kuliah di UMP itu, UMP sebagai kampus wisata, kita tarik banyak pedagang masuk, kita siapkan lokasi yang menurut kami cukup representatif untuk mereka bisa healing di situ, untuk melepas penat, dan beberapa event kita arahkan juga untuk menyegarkan mahasiswa. Macam ada konser, ada kegiatan kemahasiswaan, yang di sana kita upayakan untuk bisa memberikan nuansa beda. Di samping itu, keluar dari UMP tentu ketemu makanan yang beragam, harganya juga beragam. Wilayah sekitar kita bisa pastikan Purwokerto masih termasuk yang adem. Tidak terlalu besar kotanya, tetapi enak kesana kemari dan tidak terlalu macet. Saya pikir kemacetan itu menjadi salah satu hal yang membuat orang stres. Ingin wisata, melebar sedikit perkampungan, kemudian ingin ke Baturaden tentu lebih adem, dan tempat-tempat lain. Mall juga ada ya, Nadia ya. Gitu Mas Haji. Oke, beralih ke Mbak Nadia ini ya. Mbak Nadia, kenapa pilihannya di Purwokerto, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk kedokterannya? Karena di UMP itu untuk kedokterannya udah akreditasinya udah unggul ya Pak. Wah, udah unggul ya? Iya betul, terus juga lingkungannya juga bersih dan nyaman. Jadi saya milih UMP juga di situ karena ada saudara juga. Oh, ada saudara. Tapi pilihannya yang jelas tadi ya, bahwa UMP itu ya ramah, nyaman, dan satu lagi adalah unggul ya? Iya. Oke Pak Jebul, Pak Prof. Jadi ini kesaksian dari Mbak Nadia ya, bahwa pilihannya di Purwokerto, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini memang karena keunggulannya. Nah, sebenarnya keistimewaannya
Fakultas Kedokteran ini apa untuk yang UMP? Baik, yang pertama tentu UMP itu sendiri mengelola Fakultas Kedokteran, kita gunakan jaminan kualitas. Oleh karenanya maka kita berpacu akreditasi program studinya unggul jelas. Yang kedua, kelulusan uji kompetensi. Uji kompetensi itu menjadi dasar dia itu bisa menjadi dokter atau tidak. Ini yang kita jamin supaya 100% mahasiswa FKUMP itu lulus uji kompetensi. Karena kuliah panjang tapi uji kompetensinya tidak lulus, itu kan merepotkan. Yang ketiga adalah muatan lain. 1 tahun pertama kita bekali mahasiswa dengan penguatan karakter al-Islam, kemuhammadiyahan, dan nilai-nilai luhur tentang kedokteran. Mereka diasramakan. Jadi mereka itu tidak perlu mencari kos. Anak baru tuh masuk ke suatu wilayah kan bingung cari kos. Kita tempatkan di asrama, bergabung dengan kakak kelas beberapa, dan di bagian depan kita gabungkan juga dengan international dormitory, sehingga mereka sudah bisa interaksi juga dengan mahasiswa asing. Dan enak tempatnya Mas Haji, dekat dengan danau kecil, yang suka mancing mungkin juga bisa mancing, tapi dokter kan nggak mancing ya. Sebelahnya kebun kelapa kopior, jadi insya Allah nyaman itu asramanya Mbak Nadia. Udah ke sana ya? Udah. Nah ya gitu. Oke, Mbak Nadia itu apa yang disampaikan oleh Prof. Jebul itu menandakan sebuah hal kenyamanan. Iya. Nah, ini persiapan apa yang dilakukan oleh Mbak Nadia untuk ke UMP ini? Sebenarnya persiapannya nggak banyak ya Pak. Oh, nggak banyak ya. Cuman ngalir aja karena juga buat persiapan kuliah kedokteran, jadi saya santai dulu buat nyiapin. Santai ya. Yang tadi temanya healing ya. Iya betul. Oke, menikmati itu. Prof, ini untuk Fakultas Kedokteran sendiri ini udah meluluskan berapa banyak untuk sarjana kedokteran, dan kemudian sudah tersebar kemana saja ini lulusannya? Iya, kita sudah meluluskan sejak 2013. Kita buka 2013. 4 tahun kemudian kita telah meluluskan sarjana kedokteran dan kemudian dokter. Sudah tersebar, bahkan salah satu yang kami banggakan itu adalah alumni FKUMP kita angkat sebagai ketua Ikatan Alumni FKUMP Jakarta Jabodetabek. Dia sebagai salah satu manajer operasional atau manajer marketing di International Hospital yang ada di Jakarta. Ketemu kita di sana, itu salah satu yang kita banggakan. Di samping juga alumni-alumni yang lain yang sudah tersebar. Dan kita sebarannya agak banyak sudah itu Mas Aji. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Nah, Mbak Nadia makin mantap ya. Iya betul. Lulusannya tersalurkan ke dunia kerja yang semestinya ya. Betul. Ya. Oke. Prof, untuk kedepannya kira-kira apa ini yang lagi dipersiapkan UMP untuk Fakultas Kedokterannya sendiri? Ya tentu kita, universitas itu kan sedang membangun betul di Excellent Teaching University. Fakultas Kedokteran kita setting untuk pembelajarannya betul-betul unggul, dengan unggulan yang sudah kita tata di herbal tentu, proses pembelajaran dengan fasilitas yang kita siapkan yang terbaik, dan kemudian pengalaman belajar yang variatif termasuk juga international experience. Saya di tahun 2018 mengantar mahasiswa FKUMP itu ke Tianjin. Ada satu perguruan tinggi di Tianjin, China sana, 2 jam dari Beijing, saya antar ke sana untuk short course. Ada sekitar 2 minggu dia menetap di sana. Nah, saya berharap ke depan pengalaman internasionalisasi dari teman-teman FK itu juga nanti akan semakin kuat. Dan di International Conference tanggal 11 besok itu juga akan membuat dosen, kemudian mahasiswa FKUMP itu akan semakin berpacu. Bukan hanya di level nasional, juga internasional. Seperti itu. Mantap ya. Oke Prof, ini tadi kembali lagi ke healing ini. Kira-kira ini ya, karena kan suasananya yang nyaman, sejuk gitu kan. Nah, ini kira-kira kan nanti mahasiswa malah jadi
healing malah apa namanya sering jalan-jalan ya. Ini membagi kuliahnya gimana nanti ini? Nah, dia nanti akan pinter lah dan teman-teman gitu kan. Memang kewajiban kami perguruan tinggi adalah menyiapkan tempat yang aman, tempat yang nyaman. Dosen-dosennya juga harus memberikan rasa yang nyaman. Kami tidak khawatir mereka nanti akan seperti apa. Dokter itu ritme dan waktunya itu sangat strict. Aktivitas di kampus, kemudian nanti ada aktivitas di asrama. Itu akan sangat padat. Kalau dia nggak bisa manage dengan baik, malah kami khawatir mereka itu akan gampang stres. Kami nggak mau mereka stres. Kita siapkanlah tempat-tempat itu, termasuk aktivitas kemahasiswaan. Kemarin ada Pak Dekan dan para dosen di FK itu bikin festival jamu. Kita juga ada kebun herbal, besok akan diresmikan. Nah, mereka diberikan variasi aktivitas belajar, bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, seperti itu. Wah, ini banyak motivasi-motivasinya agar tidak stres tadi, Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia sendiri ini untuk menyambut perkuliahan awal ya. Ini kira-kira sudah siap mentalnya atau belum nih? Sudah, Bapak, sudah. Sudah ya. Kira-kira ini ada temannya di sana? Iya, sudah. Ya, maksudnya teman dari Semarang ya? Oh, dari Semarang, saya belum ada teman. Oh, belum ada. Oke, nanti seiring berjalannya waktu barangkali nanti ada juga ya. Iya. Oke, Mbak Nadia, kira-kira apa harapan Anda ketika nanti kuliah di Fakultas Kedokteran UMP? Harapannya saya semoga bisa jadi dokter yang bermanfaat, terus juga saya lancar dalam menjalani studinya, terus lulus tepat waktu. Oke, Prof, ini barangkali bisa ditambah bagaimana bisa happy menikmati perkuliahan di UMP begitu. Ya, saya yakin mereka akan happy. Gitu ya. Jadi pagi hari mereka bangun dari asrama, tersajikan pemandangan yang indah, tempat yang sejuk, geser sedikit jalan kaki, syukur bisa bareng dengan kami, rektor jalan pagi setiap Selasa dan Jumat, kalau tidak dinas luar. Hari-hari itulah, waktu-waktu itulah yang perlu dimanfaatkan, dan kalau itu sudah dilakukan, orang akan punya semangat dan punya hal lain yang mereka itu bisa lakukan. Jadi mahasiswa tidak hanya terpaku dengan beban belajar, tetapi mereka punya banyak aktivitas. Kemudian sesekali mahasiswa yang mereka itu menjadi I.O. menyelenggarakan event. Pada saat penat-penatnya hidup dirasakan, akhir semester ada hiburan. Kemudian Purwokerto tidak jauh-jauh amat kampus kami itu dengan lokasi tempat untuk healing di luar kampus. Jadi saya kira teman-teman yang menjalani proses pembelajaran dengan serius, sekali waktu mereka bisa keluar. Apalagi Semarang. Anak dari luar kota yang mereka belum terpapar betul dengan wisata kuliner, maka sangat banyak di situ bisa dinikmati. Gitu. Oke, Tribuners, apa yang disampaikan oleh Prof. Jebul tadi adalah sesuatu yang sangat menarik ketika kuliah di UMP. Banyak keunggulan, keuntungan, dan juga motivasi-motivasi yang lain. Nah, Mbak, saya kembali ke Mbak Nadia. Mbak Nadia ini bagaimana dukungan keluarga untuk kuliah di UMP? Tentunya positif ya Bapak, sangat mendukung saya untuk berkuliah di UMP karena lingkungannya dan juga akreditasinya sudah unggul. Mungkin ada pesan-pesan ini ke teman-teman seangkatan yang mau kuliah di Fakultas Kedokteran UMP. Monggo. Untuk teman-teman seangkatan? Iya. Pesan saya untuk teman-teman seangkatan tetap semangat dan jangan stres dan tetap semangat juga. Terus habis itu jangan terus-terusan, sekali-kali boleh healing, asal jangan berlebihan, tetap ingat tujuan kita berkuliah di UMP. Oke.
saya kembali ke Prof. Jebul. Ini mimpi besarnya UMP apa ini, Prof? Ya, UMP tentu berharap reputasi perguruan tingginya menuju ke world class university, perguruan tinggi yang berkelas dunia. Konsekuensinya adalah semua program studi yang ada di UMP harus berkelas internasional. Parameternya adalah di perankingan internasional. UMP sebagai institusi perguruan tinggi sudah masuk di perankingan internasional. Akreditasi nasional kita sudah masuk. Fakultas kedokteran termasuk di dalamnya yang kita banggakan. Tapi belum selesai di situ. Kita harus terus mengembangkan diri agar apa? Semua prodinya betul-betul bertumbuh menjadi kebanggaan kita semua. Dan yang kita lakukan tadi harapannya Mbak Nadia, lulus tepat waktu. UMP memang menerapkan smart kurikulum, smart akademik, yang kita jamin 3 hal. Yang pertama adalah mereka bisa lulus tepat waktu. Kenapa harus lulus tepat waktu? Mbak Nadia ini anak pertama, punya adik. Orang tua akan merencanakan pendidikan untuk adik-adiknya. Kalau masuk kuliah nggak jelas dia itu akan lulusnya kapan, kan repot. Maka lulus tepat waktu. Di luar itu persaingan semakin ketat. Kalau dia itu bisa lulus tepat waktu, maka bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah pengalaman akademik yang beragam. Dokter tidak hanya melayani melayani pasien ketika berada di klinik. Dia harus punya networking, dia harus pinter berkomunikasi. Kayak gitu kan? Makanya dia mendapatkan suplemen lebih, pembangunan karakter. Konon orang bilang, lebih baik saya ketemu dengan orang baik, tetapi dia itu bisa dikelola menjadi pintar, daripada ketemu orang pintar yang dia tidak baik. Maka kita harapkan Nadia dan teman-teman menjadi dokter yang punya karakter yang baik. Yang ketiga berikutnya adalah tentu IT base dan internasionalisasi yang kita kuatkan, sehingga mereka tidak gagap. Era ke depan pasti dokter-dokter itu tidak hanya bersaing UMP dengan PTN atau dengan PTS sekitar, tetapi dokter-dokter lulusan UMP akan berkompetisi, akan bersinergi dengan perguruan tinggi lain luar negeri. Gitu. Oke, Prof. Ini selain fakultas kedokteran, ini di UMP ini ada fakultas apa aja sih? Baik Mas Haji, kita ada 11 fakultas. 11 fakultas. Ada pendidikan, kemudian ada ekonomi bisnis, kemudian ada ilmu budaya dan komunikasi, kemudian ada agama Islam, ada hukum, ada psikologi, ada kesehatan, ada farmasi, kemudian ada lagi fakultas teknik, kemudian berikutnya adalah fakultas psikologi tadi sudah, pendidikan, pascasarjana. Ya. Sudah ada pascasarjananya. Sudah ada dan sudah ada juga doktor S3. S3 kami infokan sekarang sudah inden untuk masuknya. Jadi untuk S3 ilmu pendidikan, tadi baru Direktur Pasca dengan saya sampaikan jangan terlalu banyak terima, dibuat inden. Oke, Tribuners. Jadi ternyata UMP ini universitas yang betul-betul unggul ini. Jadi punya 11 fakultas yang itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, Prof, barangkali bisa diceritakan terkait dengan lingkungan kampus ini agar mahasiswa nanti yang datang ini tidak salah ngekos atau apa begitu. Baik Mas Haji. Jadi saya lengkapi, UMP saat ini ada 14.700 mahasiswa, ditambah dengan tahun ini mungkin mahasiswa masuk di atas 5.000, kita berarti tahun ini student body kita di atas 20.000 yang aktif. Kalau ditambah dengan yang kadang aktif, kadang tidak, mungkin tambahannya sekitar 3.000-an, sampai 23.000. Mereka menyebar di asrama kita kapasitas sekitar 1.000-an. Artinya mereka tinggal di kos-kosan sekitar kampus. Profil mahasiswa kami 60% itu dari luar Kabupaten Banyumas. Termasuk mahasiswa internasional yang saat ini sudah ada sekitar 190-an mahasiswa asing. Kemudian tidak perlu khawatir, kami contohkan
mahasiswa dari Afrika saja, Sudan. Wah, dari luar negeri ada. Luar negeri ada. Itu bisa survive dia. Bisa tahun pertama di asrama, tahun kedua di luar asrama, sekarang ngomong ngapaknya itu bisa lebih hebat dari orang Banyumas. Ya. Bisa survive dia, bisa makan di luar dan sebagainya. Tetapi memang perlu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan calon mahasiswa yang memang akan ke Banyumas, ke Purwokerto. Yang pertama, kekhawatiran memilih tempat kos tidak perlu. Karena di luaran tempat kos mulai dari harga 700-an mungkin dapat itu. 700, malah sudah bagus itu 700 per bulan itu. Per bulan udah bagus. Makan saya pikir 12.000 sudah enak sekali makan. Ya 10 sampai 15.000 itu sudah dapat mendoan itu. Sudah dapat mendoan. Pokoknya mengenyangkan lah untuk ukuran mahasiswa. Kemudian yang berikutnya di sana hawanya bagus, tidak terlalu dingin tapi tidak juga panas. Jadi persiapan untuk bawa pakaian tertentu juga tidak terlalu ini. Keamanan ini yang penting. Di luar kampus insya Allah angka kriminalitas di Banyumas terkontrol sangat bagus. Gitu. Kemudian yang berikutnya kalau di dalam kampus kita ada 3 jaminan. Yang pertama jaminan anak terhindar dari perundungan, bullying, dan perilaku kekerasan. Jaminan yang kedua adalah inklusivitas. Jadi orang dengan latar belakang agama, keyakinan apapun akan masuk di UMP dengan nyaman, belajar juga dengan enak. Kemudian yang ketiga adalah jaminan untuk terhindar dari perilaku menyimpang. UMP stop dan harus terhindar dari LGBTQ. Itu kita tolak itu. Jadi insya Allah dengan yang seperti itu, anak-anak itu kuliah di UMP akan mendapatkan keamanan, kenyamanan. Gitu. Gimana Mbak Nadia? Makin mantap kan? Baik Prof, ini UMP di Purwokerto ini kan tidak sendiri kan, perguruan tidak sendiri. Artinya banyak perguruan tinggi lain. Nah ini bagaimana Prof Jebul mengelola UMP ini tetap bisa bersaing dan daya unggul tadi dengan perguruan tinggi lain. Ya, jadi kita bersyukur UMP menjadi salah satu, setidaknya ada sekitar 23-an perguruan tinggi di wilayah Banyumas. Ada negeri dan ada swasta. Yang kami sampaikan kepada teman-teman pengelola perguruan tinggi, mari kita siapkan untuk ekosistem pendidikan yang bagus. Supaya orang dari luar ketika masuk ke Purwokerto khususnya itu enak untuk belajar. Apakah ke UMP ataupun ke perguruan tinggi yang lain. Di sana persaingan kita adalah persaingan di kualitas. Di sarana prasarana juga kita kembangkan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Kuncinya satu, kualitas. Kualitas pembelajaran yang bagus, yang tadi ukurannya adalah bisa lulus tepat waktu, prosesnya mudah. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan, sarana dan aktivitas pendukung. Oleh karenanya kita juga sangat bersyukur UMP punya 3 kampus, Mas Haji. Nah, kampus yang kita banggakan yang di kampus 2. Di kampus 2 itu kita ada 13 lantai yang bantuan dari Pak Presiden. Presiden mana nih? Presiden Republik Indonesia. Nah kita berpikir positif bahwa Presiden mau membantu kita tentu tidak asal. Waktu itu Pak Presiden bertanya, Pak Rektor mau membangun apa? Mau membangun kampus Pak Presiden. Kenapa? Mahasiswanya berapa? Mahasiswanya bertumbuh, 1 fakultas saja ini sekarang 4.000 Pak Presiden. Kurang. Oke, kalau begitu dan seterusnya. Alhamdulillah dibangunkan sama pemerintah seperti itu. Ya, Tribunnya ternyata pertumbuhan UMP ini luar biasa dan diapresiasi tadi oleh Presiden sehingga dapat bantuan gedung ya Pak. Yeah. Ya, Bro. Yeah. Oke, barangkali ini closing statement dari Pak Rektor. Silakan untuk Tribuners. Baik Bapak Ibu sekalian yang punya putra, kalau tahun ini telah kuliah, studi, putra-putrinya Alhamdulillah mudah-mudahan di tempat terbaik. UMP menyediakan tempat yang insya Allah nyaman ketika ingin Bapak Ibu sekalian menyalurkan putra-putrinya studi di wilayah Purwokerto. Di sana sudah ada 14.700-an mahasiswa, kemudian yang berikutnya adalah insya Allah pembelajaran kita disupport dengan sarpras yang memadai,
akreditasi prodi dan perguruan tinggi kita juga unggul dan perguruan tinggi kita masuk di level internasional. Pikirkan 3 hal utama ketika kita akan studi. Yang pertama tentu reputasi dari program studi dan perguruan tinggi. Yang kedua bicara tentang biaya. Orang berpikir biaya di swasta lebih mahal, tapi perlu diingat, kadang-kadang kelihatan mahal tetapi biaya hidup itu ternyata support, tidak terlalu mahal. Dan yang berikutnya adalah rasa aman, rasa nyaman ketika menguliahkan putra-putrinya. Adik-adik sekalian, saya kira tidak mau kuliah di tempat yang di sana ada bullying, perilaku kekerasan, apalagi susah untuk terhindar dari perilaku menyimpang. UMP berkomitmen untuk membangun karakter dan menghindarkan mahasiswa dari lingkungan tidak nyaman. Kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk pembelajaran mahasiswa. Masih ada kuota di kampus UMP, termasuk untuk kedokteran masih ada beberapa, mudah-mudahan bisa menjadi tempat putra-putri dan adik sekalian kuliah tahun 2026 dan seterusnya. Itu Mas Haji. Oke, Prof, terima kasih sekali atas kedatangannya di podcast Tribun, dan semoga para Tribuners ini bisa menyimak dengan baik bahwa kuliah di Purwokerto ini sudah ada pilihan utamanya, yakni UMP. Dengan keunggulannya, dengan keistimewaannya tadi, silakan. Jadi Anda yang berminat untuk kuliah di Purwokerto, UMP memberikan manfaat yang besar. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.